Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nisa Budi Prasetya, di video teori basis data. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang query lanjutan. Jadi, query itu pasti berhubungan dengan SQL. Dan sedangkan lanjutan, kita akan membahas tentang query lebih lanjut. Jadi, cara mengquery data ya pastinya ada syntax select, tapi lebih lanjut seperti itu. Ada beberapa tujuan dan pokok bahasan yang akan kita bahas di teori yang ketiga ini, yaitu pokok bahasanya. Yang pertama, kita akan belajar tentang subquery dan penggunaannya. Subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam clause form, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan clause with. Nah, ya seperti yang teman-teman tahu, di sini kita lebih membahas tentang subquery. Subquery itu adalah query di dalam query, kasarannya seperti itu. Nah, di teori ini, di video ini, kita akan lebih jauh membahas tentang apa sih kegunaannya subquery. Subquery itu dapat digunakan untuk apa saja dan kapan saatnya kita menggunakan subquery. Seperti itu. Lalu tujuannya, ya intinya kita bisa membuat subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery. Seperti itu. Dapat menulis subquery dengan clause form, dapat menggunakan scalar subquery, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. Jadi nanti kita tidak hanya membahas tentang subquery saja, tapi bagaimana cara kita menggunakan multiple subquery dan kita mengkorelasikan di antara masing-masing subquery. Seperti itu. Kita juga tidak hanya menggunakan perintah select saja, tapi kita juga dapat menggunakan update dan delete perintah DML lainnya menggunakan subquery. Lalu ada juga perintah access dan not access, terus menggunakan juga clause with. Ini tujuan belajar kita seperti itu. Oke. Lalu di sini ada beberapa tabel yang digunakan. Tabel-tabel ini ada di scheme HR di Oracle. Jadi memang scheme HR itu digunakan, scheme atau user HR itu digunakan untuk latihan. Jadi ada sampel datanya. Ini ada departemen ID, departemen name, manager ID, location ID, lalu employees, employee ID, first name, last name, departemen ID. Seperti itu. Nah, departemen ID antara employees dengan departemen ini memiliki korelasi. Korelasinya ada di departemen ID. Jadi secara kasarannya yaitu employees ini bekerja di departemen tertentu. Seperti itu. Nah, manager ID ini didapatkan dari employees juga. Jadi siapa sih manajernya? Itu didapatkan dari tabel employees. Lalu job history. Job history itu intinya history pekerjaan. Jadi employee ID ini pada ring tanggal berapa, job ID-nya apa dan di departemen apa, seperti itu. Intinya ya history pekerjaan lah, seperti itu. Oke. Sekarang apa sih subquery? Ya seperti yang telah saya bahas singgung di awal, subquery itu adalah query di dalam query. Oke. Ini teman-teman silahkan perhatikan di gambar ini ya. Ada select from where. Ini kan teman-teman sudah familiar kan, select from where. Nah, kalau query biasa itu kan select kolom apa yang akan ditampilkan, from dari tabel atau view apa, where apakah ada kondisi, itu seperti itu. Nah, di subquery ini ternyata SQL itu dapat menggunakan acuan dari query lain. Contoh view. View itu kan
query yang disimpan. Saya ulangi ya, view itu adalah query yang disimpan. Nah, jadi secara kasat mata jika kita melakukan query terhadap suatu view, berarti kita sebenarnya melakukan query terhadap suatu query. Karena query itu disimpan menjadi satu view, jadi view itu terkesan seperti tabel, padahal itu adalah query yang disimpan. Itu. Nah, subquery ini tidak hanya dapat digunakan untuk di from saja, di dalam from, tetapi juga dapat digunakan untuk acuan nilai. Seperti itu. Contoh, misalkan contoh dasarnya, misalkan kita ingin melakukan query karyawan siapa yang rata-rata gajinya lebih besar dari rata-rata seluruh karyawan. Nah, rata-rata gaji karyawan itu merupakan hasil dari query yang kita gunakan untuk di kondisi seperti itu. Jadi subquery itu dapat digunakan untuk di bagian from dan juga di bagian where. Contoh, ini di bagian from. Seperti ini, select list from tabel apa, where, apa yang dibandingkan, kondisi apa yang ingin kita filter. Nah, nilainya didapatkan dari subquery. Jadi intinya itu subquery. Oke, ini yang saya jelaskan tadi, yaitu misalkan gini, kita ingin mencari karyawan siapa saja yang gajinya, yang memiliki gaji lebih besar dari gaji karyawan dengan employee ID 149. Nah, prosesnya gimana? Prosesnya adalah yang ini diproses terlebih dahulu, teman-teman ya. Yang subquery akan diproses terlebih dahulu. Nah, subquery ini itu akan menghasilkan satu nilai, yaitu 10.500. Ini scalar. Nanti akan dibahas juga scalar dan juga dengan multiple column. Ini akan hanya menghasilkan satu nilai, maka dapat digunakan operator seperti ini lebih besar. Nah, misalkan di subquery ini ada 2 kolom, itu nanti beda lagi penanganannya. Contohnya ini. Nah, ketika ini sudah menghasilkan nilai subquery ini, ya maka query ini dapat dijalankan seperti itu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang pertama ini adalah subquery dengan satu kolom, akan menghasilkan satu nilai tunggal sehingga dapat digunakan operator perbandingan seperti ini. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan banyak kolom. Banyak kolom itu misalkan kita ingin mengambil data untuk perbandingan kita, untuk filter query utama kita, tapi acuannya banyak kolom. Contohnya seperti apa? Seperti ini teman-teman ya. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery, multiple row, dan multiple column. Nah, jadi subquery banyak kolom itu bisa kita banyak kolom itu mendukung multiple row dan multiple column. Contohnya seperti ini. Ini main query-nya, dia menggunakan filter where manager ID dan manager ID, department ID in subquery. Nah, subquery ini memiliki banyak kolom, memiliki 2 kolom dan 3 row. Nah, ketika kita menggunakan subquery ini, hasilnya tidak dapat langsung kita bandingkan dengan query yang pertama menggunakan operator boolean seperti ini. Karena operator ini hanya dapat dipakai kalau subquery kita menghasilkan satu nilai tunggal, 1 kolom dan 1 row. Tapi kalau banyak kolom dan banyak row, maka dapat menggunakan in. Operator in. Operator in itu apa? Jadi itu kita ingin mengecek apakah nilai di sisi kiri ini ada di
ada di nilai koleksi yang sebelah kanan. Contoh, saya berikan contoh. Saya berikan contoh, kalau ini yang dasar. Yang dasar ya teman-teman ya. Select. Seperti ini. Nah, ini yang kalau kita menggunakan satu kolom. Jadi data akan ditampilkan apabila kolom itu memiliki nilai 1 atau 2 atau 3 atau 4. Seperti itu. Seperti saya ulangi ya. Jadi data yang ditampilkan adalah kolom yang memiliki nilai 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau banyak kolom? Ya, kalau banyak kolom ya mudah. Berarti ini manager ID berpasangan. Manager ID dan departemen ID ada di pasangan 190. Ini berarti manager ID-nya 100, departemen ID-nya 90, manager ID-nya 102, departemen ID-nya 60, manager ID-nya 124, departemen ID-nya 50. Seperti itu. Jadi kalau dua kolom berarti harus berpasangan. Manager ID dan departemen ID memiliki nilai 100 dan 90, 102, 60, 124, dan 50. Ini manager ID urut ya, urut. Seperti itu. Ini kalau banyak kolom dan banyak row. Nah, perbandingan kolom ada dua istilah teman-teman, yaitu pairwise comparison subquery, yaitu perbandingan berpasangan dan perbandingan tidak berpasangan. Maksudnya apa? Kita bahas satu-satu. Pairwise. Kalau pairwise berarti berpasangan. Jadi seperti contoh pertama, jadi harus berpasangan. Dan nilainya juga harus berpasangan. Contoh manager ID-nya 100 dan 80. Ini tidak ditampilkan. Karena apa? Yang ditampilkan adalah manager ID yang 100 dan manager ID 90. Seperti itu. Harus berpasangan. Kok semua kondisi harus terpenuhi dan urut. Indeksnya urut. Nah, beda lagi dengan non-pairwise. Jadi non-pairwise itu setiap kolom itu dibandingkan. Jadi tidak harus berpasangan. Contoh sintaknya seperti ini. Nah, bedakan teman-teman ya. Kalau yang pertama itu kan kita bisa menggunakan dua kolom sekaligus. Dan juga subquery-nya dua kolom. Tapi kalau non-pairwise tidak berpasangan, ya harus satu kolom saja. Seperti ini. Manager ID in. Seperti itu. Nah, jadi ketika tidak menggunakan non-pairwise, maka hasilnya bisa beda-beda. Contohnya ini kita menggunakan non-pairwise. Manager ID itu ringnya seperti ini. Manager ID itu ringnya di kolom kiri dan departemen ID kolom kanan. Maka data yang ditampilkan bisa saja pasangan 100 dan 60, 100 dan 50, 102 dan 90, 102 dan 50, dan seterusnya. Karena kita menggunakan non-pairwise tidak berpasangan. Tapi kalau pairwise ya harus berpasangan seperti ini. Nah, oke, yang saya jelaskan tadi, ini ada in, operator in. Ini berarti kita mengambil manager ID dari data employees di mana memiliki employee ID 174 atau 141. Seperti itu. Nah, ini kenapa menggunakan employee ID not in 174 dan 141? Karena kan intinya contoh dari soal pertama ya. Kita itu ingin mencari data pegawai di mana manager ID dan departemen ID itu di mana manager ID itu sama dengan karyawan dengan
dengan karyawan yang memiliki ID 174 dan 141 dan departemen ID yang sama dengan karyawan 174 dan 141 karyawan ID-nya, employee ID-nya seperti itu Pairwise dan non Pairwise. Nah, setelah tadi kita menggunakannya untuk filter di bagian where. Nah, ini kita menggunakannya di bagian from. Seperti saya jelaskan, saya singgung di awal bahwa from itu tidak hanya tabel saja yang diakses, bisa saja query, juga view. View itu adalah sebenarnya query yang disimpan, jadi ya sama saja. Tapi lebih karena kita sudah menyimpan query dalam bentuk view, jadi terkesan lebih praktis seperti tabel karena seperti tabel gitu. Nah, seperti ini. Select department ID of salary from employees group by department ID B. Subquery itu maksudnya apa yang di bawah ini? Yaitu kita ingin mencari rata-rata gaji di tiap departemen. Kita dapat menggunakan group by ini. Nah, kita di tabel ini kita juga bisa memberikan alias B dan juga alias ini A. Jadi nanti kolom departemen ID dan juga salah flash ini seolah-olah akan menjadi kolom yang bisa kita akses. Contohnya ini departemen ID dan salary average seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, Scalar itu akan terbentuk dari subquery. Perlu teman-teman perhatikan ya. Nilai scalar itu akan terbentuk dari subquery yang hanya memiliki satu kolom dan juga satu baris. Contohnya ini, select department ID from department where location ID sama dengan 1800. Ini akan menghasilkan data scalar yang nilainya dapat kita bandingkan. Contoh ini dapat kita jadikan acuan kondisi sama dengan lebih besar, lebih kecil, lebih besar, sama dengan seperti itu. Nah, nilai scalar kita juga dapat gunakan untuk insert, keperluan insert, update, delete, ditampilkan di kolom, ditampilkan di bagian sini. Seperti itu gunanya data scalar. Data yang memiliki subquery yang hanya memiliki satu kolom dan satu record. Bisa juga data scalar kita gunakan untuk order by. Order by itu kan kita mengurutkan berdasarkan suatu nilai. Seperti itu kan. Nah, karena scalar itu menghasilkan satu nilai, maka datanya dapat kita urutkan. Itu data scalar. Oke. Nah, sekarang kita korelasi subquery. Subquery yang ada di query utama kita itu dapat kita korelasikan dengan subquery utama. Contoh awal seperti ini. Ini kan subquery bisa kita korelasikan dengan query utama. Contoh korelasi utama yaitu di sini di where, di bagian kondisi. Nah, itu korelasinya bagaimana? Ya, kita menggunakan alias B seperti itu. Itu korelasinya. Nah, contoh seperti ini. Ini kita mengkorelasikan antara query utama dengan subquery. Kolom 1, select kolom 1, kolom 2, from tabel kita berikan alias outer yang artinya adalah query luar, where kolom 1 operator. Nah, outer ini expression 2, berarti kita mengambil expression 2 dari tabel outer. Seperti itu. Nah, ini maksudnya apa ya teman-teman ya? Jadi
jalannya dari subquery itu adalah seperti ini. Ambil baris dari outer query, jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, gunakan nilai dari inner query untuk quality atau disqualifikasi baris kandidat. So ya, ambil baris dari outer query, jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, gunakan. Nah, jalannya itu gimana? Jalannya yaitu kita mengambil data dari outer dulu. Kita mengambil data dari outer. Nah, data yang kita ambil ini itu kita gunakan untuk memproses subquery kita. Dan hasil dari subquery ini digunakan untuk memfilter subquery utama. Seperti itu. Ini ada contoh menggunakan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya lebih rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Ya kan? Nah, di sini kita mengambil gaji dari pegawai, di mana departemen ID itu sama dengan departemen dari karyawan yang ada di outer. Seperti itu. Oke. Nah, lalu seperti yang saya singgung sebelumnya juga bahwa subquery dapat kita gunakan juga untuk perintah DML lain seperti update dan juga delete. Contohnya ini, update tabel 1 alias 1, set column, select expression from tabel 2 alias 2, where alias 1 column sebenarnya alias 2. Nah, intinya apa? Intinya itu kita mengubah tabel 1, di mana nilai kolomnya itu merupakan hasil dari subquery. Yang juga subquery ini memiliki korelasi. Dikorelasikan dengan outer atau query utama. Oke, seperti itu. Ini contoh delete-nya. Sama. Delete from tabel 1 alias 1. Tabel 1 alias 1. Tabel 1-nya kita berikan alias 1. Where kolomnya itu memiliki nilai hasil dari subquery. Select expression from tabel 2 alias 2. Where alias 1 kolom sama dengan alias 2 kolom. Jadi, kita ingin menghapus data di tabel 1 yang mana nilai kolomnya itu dibandingkan ya, entah ini sama dengan lebih besar dan seterusnya, itu merupakan hasil dari nilai subquery ini. Di mana subquery ini memiliki korelasi. Korelasinya di mana? Di sini. Alias 1 kolom sama dengan alias 2 kolom. Ini untuk menghubungkan. Nah, lalu ada operator axis dan not axis. Ini di Oracle, teman-teman ya. Nah, fungsi dari operator axis dan not axis ini apa? Jadi axis itu akan mengecek, akan menghasilkan nilai true dan false, akan mengecek apakah query yang setelah axis ini itu ada nilainya atau tidak. Kalau axis setelah itu query, maka axis dan query itu mempunyai nilai, maka axis akan menghasilkan nilai true. Tapi apabila axis dan SQL query setelahnya itu tidak menghasilkan nilai, maka axis itu akan menghasilkan nilai false. Berbeda dengan not axis. Ketika not query yang di not axis kan itu tidak memiliki nilai, maka akan menghasilkan nilai true. Sedangkan query yang di not axis kan tidak memiliki nilai, akan menghasilkan nilai false. Itu kebalikannya. Contoh ini. Select employee ID, last name, job ID, department ID, employees, dialiskan outer, where axis. Nah, intinya kita akan mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu bawahan. Mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu bawahan. Ya, berarti kita ingin mencari
pegawai yang mana pegawai lainnya itu manager ID-nya itu ID kita, itu paham ya teman-teman ya. Jadi, nah contohnya ini, berarti kita itu mencari data pegawai yang mana data ID kita itu digunakan oleh nilai manager ID oleh karyawan lain. Jadi ini kita menggunakan access. Select from employee ID where manager ID, outer employee ID. Nah, jika query ini menghasilkan ada nilainya, berarti access ini true. Tapi kalau tidak ada nilainya, access ini false. Penggunaannya seperti itu. Oke, sekarang klausa with. Ini juga klausa yang ada di Oracle. Kalau di DBMS lain, kelihatannya tidak ada. Nah, ininya with itu digunakan untuk with itu digunakan untuk mensederhanakan penulisan subquery. Perintahnya sama seperti view, tapi kalau view itu kan disimpan di DBMS, tapi kalau with itu ya langsung di query. Nah, dengan with kita dapat memberikan label dari subquery kita, dan subquery ini bisa langsung kita akses dengan menyebutkan labelnya saja. Contoh, with depth cost, ini berarti kita memberikan label query pertama ini dengan depth cost as seperti ini. Select di department name, sum salary, seperti ini ya. Nah, depth cost ini memiliki dua kolom, department name dan juga department total. Jadi intinya itu kita mencari depth cost itu isinya jumlah gaji di tiap-tiap departemen. Jumlah gaji karyawan di tiap-tiap departemen itu kita simpan di depth cost. Nah, query yang kedua itu kita mendapatkan rata-rata gaji keseluruhan ya, rata-rata gaji keseluruhan. Nah, itu didapatkan dari hasil dari depth cost. Nah, ya kan, teman-teman ya. Dengan with kita subquery ini kita tidak perlu lagi menulis subquery yang panjang ini di query yang kedua, di query yang akan kita gunakan. Kita cukup menggunakan labelnya saja. Nah, itu keuntungan dari with. Sintak kita akan lebih sederhana. Seperti ini. Itu label yang kedua. Dan penggunaannya kita bisa menggunakan label-label yang ada. Contoh ini select from depth cost where depth total lebih besar dari rata-rata gaji. Jadi kita itu ingin mencari departemen, mencari nama departemen dan juga total gaji tiap departemen, yang mana totalnya itu lebih besar dari rata-rata gaji keseluruhan departemen. Oke, jadi ringkasannya kita masuk di bagian akhir. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Suatu nilai yang tidak diketahui ya. Jadi subquery itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Jadi contohnya yang nilai target itu adalah tadi total keseluruhan, rata-rata, nilai suatu kolom
ya dari suatu tabel dengan kolom tertentu. Itu kan tidak diketahui. Makanya kita menggunakan subquery. Subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai subquery. Dari banyak kolom dengan menggunakan operator in. Seperti tadi, bisa menggunakan pairwise dan non-pairwise. Maka nilai tiap bagian akan dibandingkan. Query bisa diletakkan di dalam form untuk membuat tabel temporer dan dikenal juga dengan istilah inline view. Inline view. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Seperti yang kita jelaskan tadi, subquery itu diproses itu tiap baris, tiap baris. Jadi pernah saya membuat query itu untuk kira-kira memilih 500-an data ya, 500 sampai 1000 data, dan itu ketika saya testing itu cepat, tapi ketika datanya semakin banyak itu lambat. Nah, itu kelemahan dari subquery. Karena apa? Karena setiap baris itu subquery kita akan diproses, jadi seolah-olah ada banyak query, apalagi itu subquery di dalam subquery, itu beda lagi penanganannya. Jadi kadang memang sih efisien, tapi juga kurang efisien. Lalu CloudSwitch dapat menggunakan block query yang sama dengan statement select. Jadi dengan tadi kita bisa mengelompokkan tiap query berdasarkan label, seperti itu. Oke. Kita akan mengerjakan latihan di bab 3. Di sini ada beberapa soal, kita akan bahas bersama-sama. Oke, di bab 3 ini kan kita membahas tentang query lanjutan. Nah, ya soalnya pasti berkutat tentang query lanjutan, seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu, dimulai dari nomor 1. Ini ada perintah buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Oke. Jika kita mendapatkan soal seperti ini, kan kita dapat analisa bahwa kita tentukan dulu mana query utamanya. Query utamanya kan ini, menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen. Oke, sampai sini ya. Menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai. Itu kan query utama. Nah, ciri-ciri dari query mana ini? Yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Oke, kita coba langsung di Oracle. Oke, di sini saya menggunakan Toad ya, teman-teman ya. Trial Oracle untuk membantu manajemen Oracle ya. Sebenarnya bisa menggunakan EM, tapi saya lebih prefer ke aplikasi desktop seperti itu. Bisa juga menggunakan Navigate dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini saya menggunakan Toad. Oke, di sini saya sudah ada file mentahannya, teman-teman ya. Oke, jadi ini sebenarnya query utamanya. Query utamanya yaitu ini. Select first name, department ID, salary from employees. Maka akan menghasilkan 107 baris. Nah, tapi kan dari apa? Dari karyawan. Maaf soalnya tadi gimana? Dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama. Berarti where kita bukan versi, kita cari dulu subquery yang ini yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Oke, kita jalankan subquery yang kedua. Kita komen. Nah, di subquery yang kedua ini adalah kita memilih departemen ID dan salary dari pegawai, di mana pegawai tersebut komisinya punya komisi, berarti lebih besar dari 0.
Oke, kita jalankan. Oke, kita akan mendapatkan 35 data seperti ini. Departemen ID, salary. Nah, kita sudah dapat subquery yang kedua. Lah, cara menggabungkannya gimana? Cara menggabungkannya seperti ini. Oh, maaf. Oke. Jadi, select first name ini query utamanya, main query-nya. Lalu where, departemen ID, salary. Kita menggunakan pair with. In subquery yang kedua, subquery ini kita masukkan ke sini, maka akan terselesaikan soal yang pertama. Seperti ini teman-teman. Jadi lebih gampangnya itu kita bisa pecah-pecahkan dulu. Bagian ini query mana, bagian ini subquery mana, seperti itu. Oke, yang kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Ini sama, cuma bedanya kalau tadi itu memiliki komisi, ini memiliki location ID. Nah, tantangan di soal yang kedua ini adalah adanya relasi. Location ID itu kan ada di tabel departemen. Maka ya kita harus merelasikan antara employees dengan departemen, kurang lebih seperti ini. Ini query yang pertama, itu sampai sini itu main query-nya. Kenapa kalau kita menggunakan departemen? Karena di main query itu dia butuh menampilkan department name, padahal department name itu kan employees nggak punya, maka kita harus merelasikan departemen dengan employees. Begitu juga dengan subquery-nya, karena location ID itu punyanya departemen bukannya employees, maka harus direlasikan seperti ini. Kurang lebih sama dengan nomor 1. Lalu nomor 3, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai bernama Kocar. Oke, saya pelankan. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji. Dan gaji, maksud salah ya ini. Pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai bernama Kocar. Sama saja, bedanya dengan nomor 2 tadi, ini location ID 1700, ini namanya Kocar. Ya, kita buka saja. Nah, ini saya tidak menggunakan Kocar karena Kocar itu nggak ada di database. Saya menggunakan Peter. Sama seperti tadi, in, pair with, salary dan commission persen, lalu where first name, Peter. Nah, ini Peter Tucker dan Peter Hall. Dia akan muncul. Oke, yang keempat, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali huruf T. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, oke ya, nomor pegawai employee ID, nama pegawai first name, nomor pegawai itu sudah ya, yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali huruf T. Nah, tantangan di nomor 4 ini adalah kita tidak tahu nama kotanya kah. Nah, sebenarnya kota itu punyanya location. Dan location itu punyanya departemen. Jadi di sini di soal nomor 4 ini kita merelasikan 3 tabel. Lalu di sini ada bagaimana cara kita mengetahui huruf pertama itu ya, substring city T, seperti ini. Kita jalankan. Maka akan muncul ya, Michael di Toronto dan Pat di Toronto. Oke, nomor 5, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Jadi nomor 5 ini kita disuruh menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Jadi nanti langkah-langkahnya adalah kita harus mencari rata-rata gaji dari tiap departemen terlebih dahulu. Setelah itu kita menampilkan pegawai siapa saja yang gajinya
lebih besar dari gaji rata-rata. Oke, kita buka. Nah, seperti ini. Yang pertama, kita cara mengetahui gaji tiap departemen, kita menggunakan skill ini. Select department ID, average salary from employees, group by department ID. Nah, dari kolom pertama ini akan menghasilkan data departemen ID dan salary per departemen. Oke. Lalu setelah data ini kita dapat, kita masukkan ke query yang diminta. Nah, di sini saya menggunakan query yang saya dapat ini, saya jadikan seolah-olah dia itu tabel atau view, inner view. Seperti ini. Saya berikan alias S, maka data departemen ID dan salary ini dapat kita akses. Ini average salary ini saya aliaskan AVG sal. Nah, cara mengasihnya ya mudah sekali. S AVG sal. Seolah-olah dia menjadi sebuah tabel. Nah, itu 5 soal ya di bab 3 ini. Terima kasih atas waktunya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.